Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najun Abdil Azam dari kelas 5D PAI semester 5. Saya berasal dari kampus UIN Syarif Hidayatullah. Baik, sebelumnya innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana pembukuan Al-Quran dari sejarahnya hingga bisa terbentuk sampai saat seperti ini. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan membagi menjadi ada 5 subbab. Jadi yang pertama, langsung saja kita masuk yang subbab yang pertama, yaitu tentang wahyu turun dan awal penulisan Al-Quran. Oke, jadi teman-teman semua udah ada yang tahu belum gimana sih dulu Al-Quran itu bisa ditulis tuh? Belum tahu? Oke, jadi langsung saja saya akan bantu ingatkan ataupun bantu jelaskan. Jadi dari masa Rasulullah SAW, ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, kata pertama yang disampaikan Jibril adalah Iqra, yaitu bacalah. Kalimat ini bukan sekedar perintah, tetapi sebuah deklarasi bahwa agama ini hadir membawa peradaban ilmu. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah SAW menghafalnya dan kemudian membacakannya kepada para sahabat. Dan para sahabat langsung menirukannya dan mengulanginya serta menghafalnya, tidak lupa. Nah, jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan respon dari para sahabat itu seperti langsung mendengarkan, memahami, dan menghafalkannya gitu. Namun yang sering tidak diketahui adalah Al-Quran itu juga langsung ditulis sejak masa Nabi. Oke, jadi Al-Quran itu dari zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ditulis, sudah tertulis gitu. Para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Sufyan serta yang lainnya menuliskan ayat-ayat tersebut ada di beberapa tempat yaitu. Jadi dikarenakan zaman dahulu tidak ada yang namanya kertas seperti saat ini. Jadi zaman dahulu para sahabat itu menuliskan Al-Quran jadi terpecah-pecah, seperti ada di pelepah kurma, di kayu, di kulit hewan, di batu, dan di tulang-tulang hewan, tulang unta gitu. Jadi dikarenakan dahulu ditakutkan karena hilangnya atau lupa dari seorang penghafal Al-Quran ini, dan untuk menjaga keasliannya, para sahabat mengambil langkah untuk menuliskannya di batu-batu, di kulit, ataupun di pelepah kurma begitu. Jadi meski sudah ditulis, tetapi ayat-ayat ini tuh masih terpisah-pisah. Nah, tidak terkumpul dalam satu mushaf seperti saat ini ya. Nah, jadi untuk pembahasan kita yang subbab pertama ini mengenai tentang awal mula Al-Quran dituliskan itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ya ada rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Baik, kita lanjut langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu pengumpulan besar di masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat SAW, perhatian umat beralih pada menjaga kemurnian Al-Quran. Ketika terjadi perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, banyak para hufaz gugur. Jadi di perang Yamamah ini ketika para sahabat dan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, di situ banyak para penghafal Quran yang gugur. Lalu Umar bin Khattab ini menjadi khawatir jika keadaan ini dibiarkan, Al-Quran bisa hilang dari umat karena penghafalnya semakin sedikit.
gitu. Jadi dikarenakan perang Yamamah ini dan memakan korbannya itu para penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab ini menjadi khawatir hilangnya penghafal Quran gitu. Jadi Umar pun mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar. Beliau bercakap, "Wahai Abu Bakar, kumpulkanlah Al-Quran." Itu kata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Nah, awalnya Abu Bakar ragu karena ini belum pernah dilakukan Nabi. Namun setelah memahami pentingnya upaya ini, beliau setuju dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulannya. Gitu. Jadi ketika Umar ini bilang kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, si Abu Bakar ini khawatir karena beliau berpikir Nabi itu tidak pernah melakukannya. Lalu sahabat Zaid bin Sabit berkata, "Demi Allah, seandainya aku diminta memindahkan gunung, itu lebih ringan bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran." Nah, saking beratnya untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk menjaga keaslian dari Al-Quran tersebut, itu sangat berat, teman-teman. Jadi maka dari itu, ketika kita kan sudah tahu bagaimana beratnya dulu para sahabat mengumpulkan Al-Quran, yang dimana pada saat itu tidak ada teknologi seperti kertas, alat tulis seperti pulpen. Itu mereka benar-benar susah payah sampai seorang sahabat, si Zaid bin Sabit ini berkata, lebih ringan memindahkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana? Bayangkan seberapa beratnya beban itu ketika diamanahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit tersebut. Lalu menunjukkan betapa berat amanah tersebut. Benar, prosesnya sangat ketat. Setiap ayat harus memiliki 2 bukti, hafalan dan catatan tertulis gitu. Lalu semua harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, akhirnya terkumpullah satu mushaf lengkap yang disebut mushaf Abu Bakar. Jadi mushaf pertama yang pertama kali ada itu mushaf Abu Bakar. Inilah fondasi pertama penjagaan Al-Quran dalam bentuk buku. Jadi ketika pada zaman Rasulullah sebelum wafat, Al-Quran itu kan ditulisnya di tempat-tempat yang berbeda seperti tulang, pelepah kurma, batu ataupun dan yang lainnya. Lalu ketika masa Khalifah Abu Bakar, di sini Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran melalui sahabat Zaid bin Sabit dan menjadikannya buku pertama gitu dalam bentuk mushaf. Oke, udah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi bab selanjutnya, yaitu tentang standarisasi mushaf atau peran besar Khalifah Utsman bin Affan. Jadi teman-teman semua, Islam itu kan berkembang ke berbagai wilayah seperti Irak, Syam, Mesir, Persia, Afrika Utara, bahkan Andalusia. Perbedaan dialek dan cara membaca mulai muncul di tengah umat. Jadi kan yang namanya setiap negara memiliki bahasa dan cara berbicaranya masing-masing. Di situ terjadilah perbedaan. Nah, untuk menjaga kesatuan umat dan keaslian bacaan, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan penyalinan mushaf Abu Bakar menjadi beberapa eksemplar. Ya. Kemudian mushaf-mushaf itu dikirim ke pusat-pusat provinsi Islam seperti Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam, Bahrain, dan yang lainnya. Inilah yang kita kenal sebagai mushaf Utsmani atau mushaf standar yang digunakan seluruh dunia Islam hingga hari ini. Nah, jadi ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini menemukan satu masalah mengenai seperti perbedaan bahasa di antara setiap negara gitu. Lalu Utsman bin Affan ini tetap tidak merubah bagian bahasa tersebut dan tetap menggunakan bahasa Arab agar menjaga keasliannya. Selanjutnya, tidak ada kitab suci lain yang memiliki proses penjagaan seketat ini. Inilah bukti nyata janji Allah seperti firman-Nya, yaitu
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Gitu. Jadi kita harus yakin. Jadi dari zaman Nabi pun sampai hingga saat ini, Al-Quran itu isinya tetap sama dan bahasanya pun tetap bahasa Arab. Jadi tidak ada perubahan dari segi isi maupun bahasa. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran tersebut juga Allah sudah janji, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi bayangkan bagaimana tidak aman ketika sang pencipta langsung yang menjaganya di situ, teman-teman. Makanya kenapa dari dulu hingga sekarang Al-Quran itu tetap sama, hanya mungkin berbeda dari bentuk fisiknya, mungkin kayak seperti mushafnya ada yang besar ada yang kecil. Mungkin dari dulu, kalau dulu penulisannya mungkin ada yang di pelepah kurma atau di mana gitu. Jadi kalau untuk sekarang rata-rata alhamdulillah sama. Jadi itulah mengapa dari dulu hingga sekarang Al-Quran itu untuk isi dan bahasanya itu tetap sama. Baik, oke, sudah paham. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu Al-Quran sebagai sumber kebangkitan ilmu. Jadi teman-teman sekalian, setelah mushaf Al-Quran tersebar ke berbagai negara, terjadi satu peristiwa besar dalam sejarah manusia. Apa itu, teman-teman? Yaitu bangkitnya peradaban ilmu Islam. Mengapa tuh bisa begitu? Oke, jadi mengapa bisa begitu? Jadi karena Al-Quran tidak hanya berisi hukum, tetapi juga dorongan kuat untuk manusia berpikir, mengkaji, membaca, mengamati alam, meneliti fenomena, merenungkan ciptaan Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi lalu ayat-ayat seperti afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun menjadi motor penggerak lahirnya generasi ilmuwan besar. Oke. Lanjut. Jadi di masa Abbasiyah misalnya, berdirilah Baitul Hikmah, pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kala itu. Jadi terus para ilmuwan muslim menghasilkan karya besar seperti contohnya itu ada matematika, astronomi, kedokteran, fisika, filsafat, geografi, linguistik, tafsir, hadis, fikih, tokoh. Nah, gitu. Jadi zaman dahulu ketika masa Abbasiyah sebanyak itu tokoh-tokoh dari muslim yang menghasilkan ilmuwan, ibarat ilmuwan terbaik begitu, dengan karya-karyanya di dalam setiap bidang-bidangnya gitu. Lanjut, jadi tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Buruni, Jabir Ibnu Hayyan semua adalah buah dari peradaban Islam pernah memimpin dunia, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan ilmu. Jadi pada zaman Abbasiyah begitu berkembang dari segi ilmu agama maupun segi ilmu sains gitu. Karena di Abbasiyah, ketika zaman Abbasiyah itu terciptanya banyak ilmuwan-ilmuwan Islam ternama. Makanya lanjut. Jadi subbab yang terakhir itu pelajaran besar untuk umat Islam masa kini. Teman-teman, ada 3 pelajaran penting dari sejarah penulisan Al-Quran. Apa aja sih? Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang terjaga benar-benar. Umat Islam harus menjaga hubungan dengan Al-Quran lewat membacanya, menghafal, dan memahami maknanya. Yang kedua, peradaban Islam menuju karena dorongan ilmu. Jika kita ingin bangkit hari ini, mulailah dengan menghidupkan kembali budaya literasi, kajian, riset, dan membaca. Lanjut, yang ketiga, Al-Quran tidak hanya dibaca saat tahlilan atau seperti event-event seperti lomba. Jangan hanya membaca ketika waktu itu. Jadi Al-Quran harus menjadi inspirasi dalam membangun akhlak, pendidikan, teknologi, kebudayaan, kepemimpinan, sosial masyarakat. Jadi itu semua harus diimbangi dengan keislaman semua. Jadi seperti akhlak, pendidikan, teknologi, kebudayaan, kepemimpinan, sosial masyarakat itu kita ketika ingin mengembangkan sesuatu
kita coba lihat di Al-Quran apakah ada atau tidak. Karena semua yang ada di dunia ini tuh sudah sudah dijelaskan ada di Al-Quran gitu. Lanjut, inilah misi besar umat Islam, membangun peradaban mulia dengan tuntunan wahyu. Oke, mungkin itu sebab-sebab yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan saya lebih baik dalam menyampaikan bicara. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.